Shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat kembali bertemu di ibadah sekolah minggu online kali ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu sepanjang malam tadi hingga saat ini. Kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga Tuhan guru-guru kami yang akan mengajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Sekarang kita naikkan satu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Kita telah menaikkan puji-pujian. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat kita bertemu kembali di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul Simpson melawan orang Filistin. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita pagi hari ini, Tante mengajak kita semua tundukkan kepala berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh
belajar kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar mari Tuhan buka rahasia firman-Mu bagi kami semua, dan biarlah firman Tuhan ini boleh sampai kepada anak-anak di rumah dan dapat menguatkan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampunilah salah dan dosa kami. Hamba menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang Yefta yang mengalahkan orang Amon. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan belajar lagi tentang Simson melawan orang Filistin. Nah, siapa Simson itu? Simson adalah seorang yang gagah perkasa, yang telah ditentukan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Karena kita tahu bangsa Israel ini ditindas oleh orang Filistin, ya, dan mereka sangat menderita. Dan saat itulah Tuhan melihat keadaan bangsa Israel dan mengutus Simson ini untuk dapat membawa bangsa Israel itu keluar dari tangan orang Mesir. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari pagi hari ini adik-adik boleh baca di dalam Hakim-Hakim pasal 13, pasal 14, pasal 15, ya. Jadi itu bahan cerita kita. Nah, pagi hari ini Tante menjelaskan dulu latar belakang tentang si Simson ini. Siapa Simson ini? Simson ini adalah anak dari Manoah, ya. Bapaknya bernama Manoah, dan dia lahir di kota Zorah. Dia berasal dari suku Dan. Dan Simson ini sebelum dia lahir ke dalam dunia, dia sudah ditentukan oleh Allah sebagai nasir, atau sebagai alat di dalam tangan Tuhan, yang hidupnya dikhususkan untuk Allah, ya, dikhususkan untuk Allah. Simson mendapat tugas dari Allah atau dari Tuhan, yaitu memulai pembebasan orang Israel dari tangan orang Filistin, ya. Dan Simson bertumbuh besar, bertumbuh dewasa, dan dia memulai tugasnya untuk membebaskan orang Israel. Tugas pertama setelah dia bertumbuh dewasa, dia melakukan cara yang tidak biasa, yaitu dengan menikahi seorang perempuan Filistin, ya, menikahi seorang perempuan Filistin. Padahal dari pembacaan Alkitab ini dikatakan bahwa orang Filistin itu adalah musuh bebuyutannya orang Israel. Tetapi Simson ini dia sengaja untuk supaya dia dapat masuk lebih dekat dengan orang Filistin, dia menikahi orang perempuan orang Filistin yang berasal dari Timnah. Nah, dan di sini orang Filistin ini sebenarnya, bangsa Filistin ini bangsa yang kuat karena mereka terdiri dari 5 raja, yaitu raja-raja ini ada 5 raja, 5 kotanya, yaitu kota Gaza, kota Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad, ya. Jadi kelima raja ini memiliki satu persatu kota mereka, yaitu yang Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad ini. Dan kelima raja ini mereka bersatu untuk melawan orang Israel. Makanya orang Israel sangat tertindas pada saat itu. Tetapi melalui Simsonlah kemudian terjadi pembebasan bagi orang Israel dari tangan orang Filistin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah, Tante tadi bilang setelah dia bertumbuh dewasa menjadi seorang yang gagah. Nah, Simson ini
dia mengambil seorang perempuan Filistin, dan dia yang berasal dari Timnah, dan dia menikah di tanah orang Filistin. Sebenarnya ayah dan ibunya tidak setuju Simson menikah dengan perempuan Filistin, tetapi supaya genap rencana Allah di dalam hidupnya, maka Simson harus melakukan itu, dan terjadilah demikian. Ya, ayah dan ibu Simson setuju, dan mereka pergi bersama-sama ke Timnah. Ya, di perjalanan mereka melewati kebun-kebun anggur yang indah dan luas. Tiba-tiba mereka terbelalak. Kenapa? Waktu mereka dalam perjalanan menuju ke Timnah, ada seekor singa, ya, yang mengaum pada saat itu di kebun pohon anggur. Nah, pada waktu yang menakutkan itu, berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Ia berlari ke kebun anggur, lalu dia menghadapi singa itu, ya, dan dia membunuh singa itu dengan tangannya sendiri. Ya. Tapi kejadian itu tidak diceritakannya kepada kedua orang tuanya. Nah, lalu sampailah mereka ke Timnah, dan setelah hari perkawinan itu ditentukan, maka Simson merasa gembira tentunya. Nah, di sini di dalam Alkitab ditulis bahwa Simson pergi ke rumah gadis itu bersama 30 orang pengiring, ya, sebagaimana adat istiadat orang Filistin. Dan pestanya berlangsung selama 7 hari 7 malam. Nah, adik-adik, sebelum pesta berlangsung lebih meriah lagi, pada malam pertama Simson memberikan teka-teki kepada orang Filistin. Dia katakan, kalau hai saudara-saudara, saya akan memberikan satu teka-teki untuk kalian. Jika kalian dapat menerka teka-teki ini dalam 7 hari, saya akan memberikan hadiah, yaitu 30 jubah kain lenan dan 30 pasang baju yang bagus-bagus dan indah. Tapi jika mereka tidak dapat menjawab, maka mereka yang akan memberikan itu, hadiah itu kepada Simson. Nah, terjadilah demikian adik-adik. Setelah 7 hari kemudian berlangsung, ya, ternyata mereka orang Filistin ini tidak bisa menjawab, tetapi mereka membujuk istrinya supaya menanyakan jawaban teka-teki itu kepada Simson. Tetapi di pertama kali Simson menolak untuk memberitahu. Namun istrinya merengek-rengek, menangis untuk meminta supaya Simson memberikan jawaban itu. Lalu diberikanlah jawaban itu kepada istrinya, dan istrinya mengatakan itu kepada orang Filistin. Ya. Dan pada waktu hari ke-7 sudah tiba, ke-30 kawan Simson sudah siap dengan jawaban mereka. Katakan, apa yang lebih manis daripada madu? Madu, apa yang lebih kuat daripada singa? Ya, itu jawaban mereka. Mendengar jawaban itu, Simson sangat marah sekali dan menjawab dengan perumpamaan. Ya, jikalau kalian tidak membajak dengan lembu betina kepunyaanku, kalian tidak bisa menjawab teka-tekiku. Karena Simson sudah tahu bahwa yang memberitahukan jawaban itu adalah istrinya. Nah, saat itu Simson sangat marah. Lalu mau tidak mau Simson harus memberikan hadiah itu kepada orang Filistin. Dan apa yang dilakukan oleh Simson saat itu, ya, di mana di situ dikatakan dia mengambil pakaian ia membayar 30 jubah lenan dan 30 pakaian. Ya, dia pergi ke Askelon, sebuah kota Filistin yang lain, dan membunuh 30 orang. Jadi itu yang dilakukan oleh Simson saat itu. Dia membunuh 30 orang Filistin, dan dia mengambil pakaian yang dipakai oleh mereka dan diserahkan juga kepada orang-orang Filistin yang telah menjawab
teka-teki Simson tadi. Nah, lalu kemudian setelah selesai perkawinan itu, dan di sini mereka diceritakan lagi di sini bagaimana Simson melawan orang Filistin. Nah, beberapa waktu kemudian adik-adik, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dan membawa seekor anak kambing dan berkata, aku mau menjenguk istriku. Ya, sejak kejadian itu, Simson marahkan sama istrinya, lalu dia tinggalkan istrinya. Tapi pada satu ketika Simson kembali lagi ingin menemui istrinya, tetapi ternyata istrinya itu sudah dikasih sama temannya Simson. Nah, lalu Simson sangat marah sekali, sangat marah sekali, karena ayah daripada istrinya Simson ini bilang, istrimu sudah diberikan kepada temanmu, kalau boleh kau menikah saja dengan adiknya. Nah, Simson sangat marah di situ. Simson sangat marah. Simson pergi dari tempat itu, dan di sini ditulis, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor demi ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor anjing hutan itu. Itu karena Simson sangat marah, istrinya sudah diambil. Lalu Simson pergi dari situ dan menangkap 300 anjing hutan, dan kemudian anjing-anjing itu dipasangkan menjadi 2 dan ekornya diikat, kemudian dia taruh obor. Apa yang dia lakukan? Dia melepas anjing-anjing itu, dan dengan obor itu yang menyala-nyala, anjing itu berlari di ladangnya orang Filistin, adik-adik. Lalu orang Filistin di sini dikatakan, kemudian dinyalakanlah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Itu yang dilakukan oleh Simson, melalui anjing-anjing hutan ini, membakar semua kebun-kebun pohon zaitun, kebun gandum daripada orang Filistin. Lalu orang Filistin itu melihat hal itu, mereka sangat kaget dan mereka bertanya, siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Waktu ditanya seperti itu, ada orang bilang, oh, Simson yang melakukan. Simson yang melakukan, karena Simson merasa sakit hati istrinya diberikan kepada orang lain, makanya Simson lakukan itu. Dan di sini dikatakan, lalu berkatalah Simson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Nah, itu jadi Simson sangat sakit hati di sini, dan dibilang di sini, dengan pukulan yang hebat ia meremukan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal di dalam gua di bukit batu etam. Nah, jadi Simson memukul orang Filistin ini, memukul orang Filistin ini. Lalu dia pergi meninggalkan mereka dan dia tinggal di dalam gua di bukit etam yang di sini dikatakan. Dan di situ dikatakan lagi, setelah dia pergi melarikan diri ke goa, tinggal di goa etam itu, datang orang Filistin. Nah, mereka datang untuk menangkap Simson ini. Mereka datang menemui suku Yehuda, dibilang di sini. Dan majulah orang Filistin berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Waktu orang Yehuda melihat hal itu, mereka bilang, mengapa kamu datang? Orang Filistin, orang Yehuda ini berkata, mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu jawab orang Filistin ini bilang, kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Jadi orang Filistin ini juga sangat marah.
Mereka ingin menangkap Simson dan mengikat dia. Dan orang-orang Yehuda ini pergi menemui Simson di dalam gua tadi ya, di dalam gua di bukit Batu Etam, dan menceritakan apa yang akan dilakukan oleh orang Filistin. Nah, lalu apa jawab Simson? Dikatakan kepada mereka di sini, ya. Orang Yehuda itu bilang, kami datang ke sini ingin menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Tetapi jawab Simson kepada mereka, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku. Itu kata Simson. Tidak apa-apa kamu tangkap saya, serahkan saya sama orang Filistin, tapi kamu jangan sampai menyerang dia. Ya, mereka disuruh bersumpah. Ini orang Yehuda kan orang Israel. Nah, jadi suruh bersumpah, mereka harus membela Simson. Lalu orang Yehuda ini bilang, kami di sini dikatakan, tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau. Ya, itu dikatakan oleh orang Yehuda, ya, atau orang Israel. Lalu mereka mengikat Simson dan membawa Simson kepada orang Filistin. Setelah sampai di Lehi, di sini dikatakan, ya, orang-orang Filistin mendatangi dia dan bersorak-sorai karena orang Filistin pikir Simson ini sudah ditangkap dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pada saat orang Filistin menangkap dia, ya, saat itu tali-tali yang mengikat dia itu, seketika itu juga menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Karena apa? Karena roh Tuhan bekerja di dalam kehidupannya Simson. Itu. Jadi lihatlah betapa sangat berkuasa Tuhan di dalam kehidupannya Simson. Tuhan tidak mau bangsa Israel terus ditindas oleh orang Filistin. Tuhan memakai Simson. Pada saat Simson ditangkap oleh orang Filistin, diikat, ya, ternyata ikatannya itu boleh lepas karena kuasa Tuhan. Lalu di sini dikatakan, ya, pada saat setelah talinya terlepas, Simson melihat di situ ada sebuah tulang rahang keledai, ya, ada sebuah tulang rahang keledai yang dia lihat di situ. Lalu Simson mengambil itu, ya, rahang keledai itu. Simson mengambil rahang keledai itu, dan di sini dia katakan kepadanya, dilemparkannya tulang-tulang itu dari tangannya. Kemudian orang-orang Filistin saat itu, waktu Simson memukul dengan rahang keledai itu, yang mati 1000 orang di sini dikatakan, ya, 1000 orang, ya, yang mati saat itu, ya, 1000 orang yang mati dibunuh oleh Simson. Dan adik-adik tahu di situ dikatakan, di sini dia dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan, ya, di mana Simson bilang, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Adik-adik bisa bayangkan itu. Simson hanya sendiri loh, tapi dia bisa kalahkan orang Filistin. Dia dapat bunuh orang Filistin sebanyak 1000 orang. Itu. Jadi luar biasa kan, ya, kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya Simson ini. Simson tidak berperang sendiri, tetapi Tuhan menyertai dia. Karena memang Simson sudah ditentukan Tuhan sejak dia di dalam kandungan ibunya, dia sudah ditetapkan Tuhan untuk supaya dia menjadi penolong bagi bangsa Israel. Jadi adik-adik melalui cerita ini boleh adik-adik melihat bagaimana rencana Allah di dalam hidupnya Simson itu digenapi. Allah memiliki rencana buat Simson supaya Simson dapat menjadi seorang pemimpin dan dapat melepaskan bangsa Israel dari penderitaan, ya. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana itu selalu
berjalan seturut dengan maunya Tuhan. Kita melihat Simson dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia boleh melakukan segala sesuatu dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Nah, begitu juga kepada adik-adik pagi hari ini. Tante percaya adik-adik ada sampai hari ini itu karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupan adik-adik. Ya. Rencana Tuhan itu sangat indah yang Tuhan persiapkan bagi adik-adik. Ya. Rencana Tuhan atau rencana Tuhan bagi adik-adik supaya adik-adik hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Seperti Simson, dia setia kepada Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Begitu juga kepada adik-adik pagi hari ini. Ya, melalui cerita Simson ini boleh menjadi kekuatan bagi adik-adik bahwa Tuhan mampu menolong setiap orang yang hidup di dalam rencana Tuhan. Tuhan mampu, ya. Jadi satu hal yang tante pesankan bahwa adik-adik boleh ada sampai pagi hari ini karena Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan adik-adik, ya. Siapa tahu nanti adik-adik nanti seperti Simson bertumbuh dewasa. Ya, adik-adik dipakai Tuhan menjadi seorang pemimpin untuk dapat menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik dipakai menjadi pemimpin untuk menjadi terang Kristus. Itu. Jadi biar melalui firman Tuhan adik-adik yakin bahwa Tuhan punya rencana untuk hidup adik-adik, ya. Dan rencana Tuhan itu memimpin hidup adik-adik sampai kapanpun, ya. Dan biarlah adik-adik mempergunakan karunia dan kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik, ya. Apa karunia-karunia itu? Ya, adik-adik boleh rasakan di dalam diri adik-adik masing-masing, ya. Tante percaya biarlah adik-adik juga pada pagi hari ini, ya, termasuk di dalam satu rencananya Tuhan, ya. Rencananya Tuhan buat dunia ini. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita. Dan tante percaya dimanapun adik-adik berada, ya, biarlah senantiasa adik-adik menjadi berkat bagi setiap orang, ya. Jadi mari kita serahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan, ya. Rencana Allah dalam hidup adik-adik adalah rencana yang baik, ya. Dia tahu anugerah yang diberikannya kepada adik-adik. Tuhan ingin supaya adik-adik melakukan pekerjaan yang penting bagi Dia. Dan adik-adik tidak akan menyesal telah mengizinkan Tuhan memimpin hidup adik-adik, ya. Dan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong, memberikan pengertian dan pemahaman. Kita akan masuk di dalam doa, akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami telah selesai mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan meteraikan setiap perkataan-perkataan firman-Mu ini. Dan biarlah anak-anak yang sudah mendengar, kiranya Engkau menanamkan setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Dan biar perkataan-Mu tinggal di dalam kehidupan mereka, dan mereka senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang telah tadi kita dengar dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sekarang kita akhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Tuhan yang bersama kami.